Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila. Kembali berjumpa dengan saya, Riza Dharma Putra, dalam mata kuliah Komunikasi Digital. Hari ini kita akan membahas sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital. Setelah mengikuti materi ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan teknologi komunikasi digital dan ya tentu saja mampu menjelaskan bagaimana kondisi komunikasi digital dikaitkan dengan big data. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita ikuti video berikut. Kalau kita bicara tentang sejarah komunikasi, teknologi komunikasi, maka kita tidak bisa lepaskan dari ekologi teknologi komunikasi atau the communication technology ecosystem. Di mana ekologi teknologi komunikasi ini terdiri dari individual user, kemudian ada software and content, ya, software, ada hardware, ya, perangkat keras dan perangkat lunak, kemudian faktor organisasi dan infrastruktur, dan kemudian sistem sosial. Bagi Grant, hal ini saling berkaitan dan saling berkorelasi. Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana ekosistem ini sangat berperan, dan di level paling atas ada sistem sosial. Ya, jadi sebenarnya ada keterkaitan antara penggunanya, kemudian antara aplikasi software dengan hardware-nya, kemudian terkait konten, dan juga tidak bisa dilupakan adalah infrastruktur seperti towernya atau akses kita terhadap teknologinya sendiri, dan termasuk sistem sosial. Setelah itu kita juga bisa lihat bagaimana perkembangan teknologi komunikasi, ya, dalam lintas sejarah. Mulai dari tahun 1600-an ada penemuan surat kabar, ya, diawali dengan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, ya. Kemudian ada periode penemuan telepon, musik recorder, ya, Anda bisa lihat di gambar ini. Kemudian radio, film, ya, radio broadcasting, televisi, TV kabel tahun 50-an, ya, mulai ditemukan telepon seluler, CD, video game, DVD, ya, satelit radio, DVR, internet pada tahun 1090-an, dan sekarang kita bicara tablet, big data, ya, smartphone, dan lain-lain. Ini menunjukkan betapa timeline atau lintasan sejarah dari teknologi komunikasi. Nah, kalau kita berbicara tentang komunikasi digital, maka komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media dengan tujuan tertentu. Atau bisa juga dibilang sebagai proses interaksi makna antara para pelaku komunikasi. Sementara digital sendiri berasal dari kata digitus dalam bahasa Yunani yang berarti jari jemari yang berjumlah 10. Nilai 10 itu terdiri dari atas angka 1 dan 0. Digital juga biasa disebut dengan byte atau binary digital. Semua sistem komputer menggunakan sistem digital. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa komunikasi digital adalah interaksi dan penyampaian pesan melalui sejumlah perangkat digital seperti komputer, handphone, serta internet. Kalau kita melihat, biasanya akan ada pertentangan antara digital versus analog. Nah, kita harus bisa melihat bagaimana logika dari gambar ini, logika yang mendasari adanya digital versus analog. TV digital dengan TV analog. Data digital dengan data analog. Kita bisa lihat data analog seperti video VHS, sementara data digital flash disk, hard disk. Ya, surat kabar dengan electronic paper, jam digital dengan jam analog, radio digital, radio analog, kamera digital, dan kamera analog. Ini kita bisa lihat. Teman-teman tentu sudah terbiasa dengan perangkat-perangkat itu. Sehingga kita bisa lebih terang menjelaskan sebenarnya komunikasi digital itu seperti apa. Selanjutnya, kita juga harus berbicara tentang Internet of Things. Apa sih Internet of Things itu? Ya, di sini dijelaskan bahwa the Internet of Things atau IoT adalah merujuk kepada
global trend of connecting as many devices as possible to computer-based network. Ya. According to Gartner, there were an estimated 8 billion connected devices in 2016, which will grow to 20.4 billion by 2020. These connected items range from refrigerators to jet engines, all operating together every minute of every day. The intention is to make life more efficient, but as always there is a very real danger of abuse. Jadi Internet Thing ini merujuk ke tren global yang menghubungkan satu device ke device yang lain yang berdasarkan computer base, ya, network. Jadi punya jejaring antar komputer. Ada 8 juta, 8 billion, 8 ya, koneksi device. Ya. Jadi cukup banyak ya. Cukup besar. Nah, bahkan di sini dikatakan koneksi ya dari kulkas ke mesin jet. Ya. Seperti itu. Semua dioperasikan secara bersama. Setiap menit, setiap hari. Ya. Dan tentu ini juga rawan untuk disalahgunakan. Nah, bagaimana IoT ini bekerja? Tentu ada yang disebut dengan mass creation and diffusion of smart object. Jadi bagaimana membuat sebuah objek-objek yang pintar, yang cerdas. Kemudian hyper fast machine to machine communication. Komunikasi yang sangat cepat. Sekarang sudah sangat cepat. Kemudian adanya penyebaran teknologi secara lebih luas. Dan berikutnya adalah increasing capacity to store information at a central hub. Jadi bagaimana ada sebuah penyimpanan informasi dalam sebuah sistem. Ya, seperti itu. Kemudian kita juga mengenal istilah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang dapat diatur dalam konteks ilmiah atau bisa disebut dengan intelijensi artifisial atau hanya disingkat AI dan didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Andreas Kaplan dan Michael Heinlein mengatakan bahwa kecerdasan buatan adalah sebuah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, kemudian belajar dari data tersebut dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang lebih fleksibel. Ya. Kemudian kita juga bicara tentang machine learning, cabang aplikasi dari artificial intelligence yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus diprogram berulang kali oleh manusia. Aplikasi ini membutuhkan data sebagai bahan belajar sebelum mengeluarkan output. Jadi kita menggunakan machine learning, ada aplikasi yang kita pakai untuk mempelajari pola-pola yang sudah ada. Ya. Kemudian kita juga bicara tentang big data, data besar, atau ada juga yang menyebutnya sebagai mahadata. Big data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik itu data yang sifatnya terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Big data digunakan dalam banyak bidang kehidupan. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama, namun juga apa yang harus dilakukan sebuah lembaga atau institusi dengan data tersebut. Ya. Kalau kita bicara big data, ada scale of data atau volume dari data itu, ada variasinya atau bentuk-bentuknya, ya. Kemudian ada data flow-nya seperti apa, atau biasa kita sebut dengan ya velocity-nya, dan ada veracity-nya. Nah, ini semua bagian dari big data, ya. Kalau kita bicara volume berarti ukuran data. Velocity berarti kita bicara tentang speed-nya. Kemudian di variety, different type of data. Jadi bentuk-bentuk atau tipe-tipe datanya. Apakah terstruktur atau tidak terstruktur. Kemudian veracity tadi adalah seberapa akurat dari data tersebut. Ya, kemudian kita bicara value.
Apakah data itu berguna tidak? Validitasnya, sejauh mana data itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian seberapa dinamiknya ya sumber data itu ya. Kemudian vocabulary, data model, semantik, describe ya yang bisa menjelaskan masing-masing data. Biasanya ini dalam bentuk teks. Kemudian vagueness ya. Apa-apa yang bisa bagaimana tools ya dari data itu ya, atau confusion over meaning of big data. Jadi cukup banyak istilah-istilah yang terkait dengan big data. Jadi yang paling bisa kita lihat tadi misalnya dari volume dalam jumlah besar, kemudian vocabulary-nya, venue-nya, variabilitasnya, dan data akuratnya atau tidak. Nah, kemudian kita juga masuk di era yang disebut dengan disruption. Apa sih disrupsi itu? Colin Cobell Dictionary mengatakan bahwa when there is disruption of an event, system or process, it is prevented from continuing or operating in a normal way. Jadi sesuatu ya yang terjadi ya dalam sebuah sesuatu yang tidak yang beroperasi. Jadi sesuatu yang beroperasi dalam mekanisme yang normal. When there is disruption of an event ya. Jadi ketika disrupsi sebuah peristiwa, sistem atau sebuah proses, maka hal tersebut ya prevent ya from continuing. Jadi dia berlangsung ya dalam kondisi yang sebenarnya normal. Ya, jadi dia continuing ya. Jadi bagaimana menjelaskan ini? Continue ya, berkelanjutan. Ya. Kemudian Oxford Dictionary mengatakan bahwa disruption to somebody or something, a situation in which it is difficult for something to continue in the normal way. Ya, jadi dia justru melihat bahwa peristiwa atau sesuatu yang berlanjut dari sesuatu yang tidak normal. Nah, istilah yang lebih sederhana justru dipaparkan Renal Kasali yang mengatakan bahwa disruption adalah inovasi. Inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi yang serba fisik menjadi teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien serta juga lebih bermanfaat. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana disrupsi itu. Oxford tadi menjelaskan adalah situasi di mana sesuatu itu sulit untuk terjadi secara normal. Ya, seperti itu. Colin Cobell juga menjelaskan bagaimana sesuatu itu tidak ya berlangsung dalam kondisi yang normal. Jadi ada sesuatu yang berkelanjutan, tetapi dalam situasi normal itu dia menjadi sesuatu yang berubah. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana sejarah teknologi informasi, kemudian komunikasi digital, dan kita juga masuk istilah-istilah seperti artificial intelligence, ya, Internet of Things, machine learning, dan terakhir big data. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan kita bisa mendiskusikan itu dalam materi-materi selanjutnya dan juga melalui learning management system. Terima kasih atas perhatiannya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Pancasila.